Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, sebelum menginjak ke materi, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandemi seperti ini kita diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita membahas tentang macam-macam muamalah. Di antaranya ada jual beli, ada hiyar, dan ada riba. Hari ini kita akan melanjutkan bab 9 mengenai prinsip dan praktek ekonomi Islam, mengenai utang piutang. Biar kalian paham mengenai utang piutang. Apa sih utang piutang itu? Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang 100.000 di kemudian hari harus melunaskan 100.000. Memberi utang kepada seseorang berarti menolong dan sangat dianjurkan oleh agama. Jadi kalau misalkan pinjam uang 100.000, jadi pas mengembalikannya itu harus 100.000 lagi. Kecuali ada keikhlasan, tanda terima kasih, ya itu tidak dipaksakan ya, dan tidak diminta oleh yang menghutangkan. Tidak boleh diminta, tidak boleh di dalam ajaran agama Islam, tidak boleh. Jadi harus tetap pinjam 100.000, dibayar 100.000. Rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan, misalnya saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu. Beberapa hari lagi sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Nah itu kan enak, buat dua-duanya enak ya. Jadi mudah-mudahan yang mengutangkan termasuk ibadah. Nah, untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah Subhanahu wa taala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberinya kelonggaran. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum
Di dalam ilmu tajwidnya wa in kana nun sukun ketemu kaf ini adalah ikhfa. Jadi menulisnya di dalam huruf-hurufnya ini disebutkan wa in kana. Tapi kalau sudah dibaca jadi wa in kana, ya. Ka di sini 2 harokat, mad to bi. Nunnya tidak boleh dibaca panjang. Zu ada waw sukun setelah baris doma adalah mad to bi. Usrotin ini ain bukan alif. Ain dengan alif harus bisa membedakan pengucapannya. Kalau alif mah u, kalau ain mah u, ya. Jadi usrotin tanwin kasroh menghadapi fa, ya. Ikhfa lagi, tanwin kasroh menghadapi fa. Fanadhiratun tanwin domah menghadapi alif adalah idhar. Harus jelas. Fanadhiratun ila maisarah. Ini ada ilanya, ada yang seperti ya, ini dibaca 2 harokat. Ila maisarah. Boleh berhenti di sini. Wa antasaddaqu. Nun sukun ketemu ta ikhfa, ya. Jadi tidak wa'an tapi dibacanya wa tasaddaqu. Tasaddaqu ini ada tasdid di atas dal. Kalian harus jeli di sini bacaannya, jangan asal baca. Ini kan bukan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an, harus diikuti dengan ilmu tajwid. Khairul lakum, kha bukan ha tapi kha. Khairul lakum tanwin domah menghadapi lam idgham bila guna. Khairul lakum. Ya kuntum nun sukun ketemu kaf ini harus ya diikhfakan lagi. Ya kuntum nun sukun ketemu ta kuntum ikhfa lagi. Ta'lamun. Mad aridli sukun. Boleh dibaca 5 sampai 6 harokat. Ini ain ya, bukan ta'lamun tapi ta'lamun. Sekali lagi Ibu bacakan firman Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian pelan-pelan aja, sering membaca Al-Quran, insya Allah lama-kelamaan sering membaca Al-Quran kalian jadi bisa. Ya. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tanggung waktu, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Anak-anakku sekalian, apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baiknya ketika membayar utang. Sepakat ahli hadis. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berutang hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu. Dan Rasulullah bersabda,
Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah SAW berkata, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa macam riba. Hadis riwayat Baihaqi. Anak-anakku sekalian, karena ini banyak orang-orang melakukan minjem uang terus dijanjikan harus dibayar lebih, misalkan dari 100.000 sehari ditambah 1.000, terus 2 hari 2.000, 3 hari 3.000 dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau kita tetap membayarnya sebagaimana yang diutangkan kepada kita, itu bagus. Dan yang lebih bagus lagi, apabila kita mempunyai niat untuk melebihi, tidak disuruh, tidak ada paksaan, ya, itu boleh. Nah, itulah anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak, tapi kalian harus membaca, memahami, mendalami supaya tidak salah langkah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.